Badan Haji ini dibentuk oleh Presiden Prabowo dalam rangka satu, memberikan pelayanan yang terbaik untuk para jamaah kita. Dan untuk itu walaupun hanya satu, tapi prakteknya di bawah itu banyak hal yang harus kita kerjakan. Bagaimana pelayanan itu berupa kenyamanan, kemudian keamanan, dan juga tentu saja kemakmuran haji para jamaah kita. Pak, mengenai progres revisi undang-undang sejauh Pak, mungkin bisa dijelaskan soalnya tadi bisa dikutip tuh Pak. Progres revisi, bagaimana juga revisi adalah inisiatif dari DPR. Kami hanya mengawal dan mengamati dari jauh. Ada beberapa hal yang teman-teman DPR minta masukan, dan kita berikan masukan. Tapi alhamdulillah sampai hari ini kita melihat cukup bagus. Mudah-mudahan bisa mewujudkan harapan dari Presiden tentang Badan Haji ini, di mana Presiden berharap bahwa Badan Haji ini menjadi satu-satunya otoritas tunggal pelaksanaan ibadah haji untuk Indonesia. Pak, kalau tanggapannya Pak terkait banyaknya wacana yang ingin menjadikan Kementerian Haji ini seperti apa Pak? Ada yang berkembang di berbagai masyarakat, termasuk dari teman-teman DPR, bahwa Badan Haji ini akan lebih baik kalau dijadikan sekalian Kementerian Haji. Bagi kami apapun itu, Kementerian Haji atau Badan Haji, kami akan siap melaksanakan. Walaupun memang kalau Kementerian Haji akan lebih luas atau lebih ringan kita bergerak ke sana ke sini, tapi kalau Panitia Keempat itu tetap perlu Badan Haji, kita juga akan siap saja. Saya kira itu. Pak, tahun ini kan biaya haji turun sekitar 3 juta, namun penyelenggaraan masih di bawah Kemenag. Tahun depan sudah di BPH. Nah ini targetnya akan ada penurunan biaya haji. Benar tahun ini kita turun 3 juta dan penyelenggaranya masih Kementerian Agama, dalam ini PAU. Insya Allah tahun depan setelah revisi undang-undang oleh teman-teman DPR selesai, kita akan sepenuhnya memegang kendali atas haji. Kemarin di Hambalang, Presiden Prabowo menanyakan kepada kami, pertama mengapresiasi sudah turun 3 juta itu, dan sekaligus menanyakan bisa turun lagi nggak? Tentu saja itu bagi kami adalah suatu perintah, bukan pertanyaan. Dan insya Allah kita siap untuk coba mengkalkulasi bagaimana bisa turun lebih banyak lagi untuk tahun depan. Tadi maksud dari teknis bedol desa itu gimana ya Pak? Bedol desa itu adalah di Kemenag itu ada Direktorat Jenderal Pelayanan Haji dan Umroh. Nah itu yang nanti akan sebagian besar kita pindah ke Badan Haji, termasuk juga di jajaran di provinsi maupun di kabupaten kota. Soal kampung haji Pak, itu apa sudah kira-kira kapan direalisasikan dan apakah tahun depan bisa mulai ada persiapan ke sana. Hari-hari ini kita masih fokus di revisi haji dan juga supporting ke pelaksanaan haji. Insya Allah setelah selesai haji kita akan mencoba kembali bicara tentang itu. Tapi yang jelas harapan dari Presiden bahwa kampung haji itu non APBN. Gus, yang soal yang butuh legitimasi yang butuh legitimasi Murur dan Tanazul. Tanazul mungkin sudah sebagian sudah sepakat. Tentang Murur itu yang agak masih banyak berbeda pendapat, terutama berkaitan dengan berapa lama kita bisa berhenti, jam berapa kita berhenti untuk Murur itu. Murur itu adalah bagaimana pergerakan dari Arafah untuk berhenti sebentar di Musdalifah. Nah, berhentinya itu yang kita hitung-hitung. Kalau berhenti turun dari bis, ya katakanlah 10-15 menit kemudian naik lagi, itu memerlukan waktu hampir 1 jam untuk prosesnya, sehingga kita berpikir pilihan hidup ketika air gimana? Penyembelihan haji dan air kita sudah bicarakan dengan teman-teman petugas haji di Saudi. Pada akhirnya mereka oke. Kita silaturahmi ke MUI untuk mohon fatwa. Kita sudah bertemu dengan PBNU untuk mohon fatwa tentang ini. Alhamdulillah PBNU sudah memberikan, walaupun belum lampu hijau benar, tapi sudah setengah hijau namanya. Jadi sehingga insya Allah itu sudah suatu langkah yang sangat